Selamat pagi, salam Fransiskus Pacaya Bene. Perkenalkan, nama saya Franco Foscono dari kelas 10 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan ulang teks biografi, yaitu teks biografi Khairul Tanjung. Yuk, langsung aja simak ke dalam videonya. Khairul Tanjung dilahirkan di Jakarta tanggal 16 Juni 1962. Ia anak dari Halimah, ibunya, dan Abdul Ghaffar Tanjung, yaitu bapaknya, yang seorang wartawan di zaman Orde Lama yang pernah menerbitkan 5 surat kabar beroplah kecil. Khairul dan keenam saudaranya hidup bercukupan, namun pada zaman Orde Baru, sang ayah dipaksa menutup usahanya karena berseberangan secara politik dengan pengusaha. Khairul Tanjung pernah mengenyam pendidikan di SD Van Lith Jakarta tahun 1975, SMP di Van Lith juga di Jakarta tahun 1976, SMA Negeri 1 Budi Utomo Jakarta 1982, dan mengenyam di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia pada tahun 1987. Tamat SMA, Khairul Tanjung masuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia pada tahun 1981. Khairul menghadapi masalah pada biaya kuliahnya. Ia pun mulai berbisnis dari dasar sekali, yaitu menjual buku kuliah, kaos, dan lain-lain di kampusnya. Selanjutnya ia membuka sebuah toko peralatan kedokteran dan laboratorium di Bilangan Senen Raya, Jakarta Pusat, namun itu tidak berhasil dan mengalami kebangkrutan. Nah, setelah menutup tokonya, Khairul membuka usaha kontraktor, namun itu juga kurang berhasil. Kemudian Khairul bekerja di industri baja dan kemudian pindah ke industri rotan. Waktu itulah ia bersama 3 rekannya, ia membangun PT Pariyati Sindutama. Bermodalkan awal dengan hanya 150 juta dari Bank Exim, mereka memproduksi sepatu anak-anak untuk diekspor. Keberuntungan pada kali ini berpihak padanya, karena perusahaannya langsung mendapatkan pesanan 160.000 pasang sepatu dari Italia. Dari sini usahanya menambah ke industri genting, sandal, dan properti. Sayangnya, karena perbedaan visi dan misi tentang ekspansi usaha dengan 3 rekannya, Khairul memilih menjalani usahanya sendirian. Mengarahkan ke usahanya ke konglomerasi, Khairul mereposisikan dirinya ke 3 bisnis inti, yaitu keuangan, properti, dan multimedia. Di bidang keuangan, ia mengambil alih Bank Tugu yang sekarang menjadi bernama Bank Mega, yang kini telah naik peringkatnya dari bank urutan bawah ke bank kelas atas. Selain memiliki perusahaan sekuritas, ia juga merambah ke bisnis asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Di sektor sekuritas, lelaki kelahiran Jakarta ini, ia mempunyai perusahaan real estate dan pada tahun 1999 telah mendirikan Bandung Supermall. Di bisnis multimedianya, Khairul mendirikan Trans TV. Kemudian di samping penanganan stasiun radio dan media online atau satelit, ia juga bersiap untuk masuk ke media cetak. Di tengah persaingan yang ketat di sektor media televisi, Khairul merasa yakin Trans TV akan mampu bersaing. Ini karena ia melihat pada belanja iklan nasional yang sudah mencapai 6 triliun dalam setahun. 70 diantaranya akan diambil oleh televisi. Jumlah perusahaan Khairul Tanjung, yaitu Para Group, mempunyai Para Inti Holdindo sebagai father holding company yang membawahi beberapa subholding seperti Para Group Investindo, Para Indo Investindo, kemudian Para Inti Propertindo, dan jumlah karyawan yang dikerjakan kurang lebih mencapai 5.000 orang. Seperti yang diketahui, Khairul Tanjung melalui kelompok usahanya yaitu Para Group mengakuisisi 40% saham PT Carrefour Indonesia senilai lebih dari 3 triliun. Akuisisi itu dilakukan Transcorp melalui PT Trans Retail, sebuah anak perusahaan Transcorp. Setelah akuisisi oleh Transcorp ini, maka kompensasi pemegang saham PT Carrefour Indonesia adalah Trans Retail dengan 40%
dan Carrefour SA senilai 39%, Carrefour Nederland BV senilai 9,5%, dan Onesa BV sebesar 11,5%. Setelah membeli 40% saham Carrefour, Khairul kini menjadi komisaris utama PT Carrefour Indonesia didampingi oleh AM Hendro Priyono dan S. Bimantoro yang seorang mantan petinggi Polri sebagai komisaris. Khairul Tanjung menempatkan dirinya pada urutan ke-9 dari 10 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes dengan total kekayaan senilai 3,9 miliar US dollar atau yang dirupiahkan senilai 55 triliun rupiah. Khairul Tanjung juga aktif dalam kegiatan-kegiatan lain, antara lain anggota Komite Penasehat Prakarsa Jakarta, yang kedua Delegasi Indonesia untuk Asia Eropa Business Forum, ketiga anggota Pacific Basin Economic Council, keempat pengurus Yayasan Kesenian Jakarta, kelima Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, keenam anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, dan yang terakhir Ketua Yayasan Indonesia Forum. Untuk menutup video pada kali ini, saya ingin memberikan pendapat saya terhadap karakter Khairul Tanjung. Menurut saya, karakter Khairul Tanjung adalah seorang yang bekerja keras dan tekun, bertekad bulat, dan tidak pantang menyerah. Terbukti dia sudah melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Walaupun itu gagal, ia tetap terus mencoba sampai dia menjadi seseorang yang kaya di Indonesia maupun di dunia ini. Sekian, terima kasih penjelasan teks biografi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pacebene.